Setelah mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya pada 3 seri video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview hasil belajar kita melalui kuis berikut ini. Kita punya 10 soal, dan kita punya 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan dalam soal-soal tersebut. Ayo kita mulai. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, gen. Ayo bantu channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan lebih banyak kontribusi lagi untuk pendidikan Indonesia. Soal pertama, langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah A. Mengamati, B. Mengkomunikasikan, C. Menanyakan, D. Mempresentasikan. Ayo, ini berkaitan dengan proses penyelidikan IPA ya. Jawaban yang tepat adalah mengamati, karena merupakan proses awal dari penyelidikan IPA. Lanjut ke soal kedua. Pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA adalah A. Mengumpulkan data informasi melalui pengamatan, B. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, C. Membuat kesimpulan laporan tertulis tentang kesimpulan akhir dari hasil pengamatan, dan D. Melakukan pengamatan menggunakan panca indera. Ayo, ini juga berkaitan dengan proses penyelidikan IPA yang terdiri dari 3 proses. Jawaban yang tepat adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Objek pengamatan IPA adalah A. Hanya makhluk hidup saja, B. Hanya bumi dan makhluk hidup, C. Ruang angkasa dan tata surya, dan D. Seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Jawaban yang tepat adalah seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah, ingat yang bukan ya. A. Berpikir kritis dan logis. B. Meningkatkan kualitas hidup. C. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Dan D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Jawaban yang tepat adalah memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya, karena bukan merupakan manfaat mempelajari IPA sebagai suatu ilmu pengetahuan. Lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini adalah bagian dari ilmu IPA, kecuali A. Fisika, B. Geografi, C. Biologi, dan D. Kimia. Jawaban yang tepat atau benar adalah geografi. Kita lanjut. Seorang ilmuwan sedang mengamati penelitian dengan cermat di laboratorium. Dia meneliti suatu zat untuk mengetahui jenis zat tersebut. Bidang IPA yang sedang dipelajari oleh ilmuwan tersebut adalah A. Fisika, B. Astronomi, C. Biologi, dan D. Kimia. Ayo, ini soal yang mudah ya. Jawaban yang tepat adalah kimia, karena berkaitan dengan jenis zat yang diteliti oleh peneliti tersebut. Soal berikutnya, membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai adalah pengertian dari A. Penyelidikan, B. Penafsiran, C. Pengukuran, dan D. Pengamatan.
Jawaban yang benar adalah pengukuran karena prosesnya adalah membandingkan besaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Panjang meja makan 2 meter. Sesuai pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah A. Panjang, B. Meja makan, C. 2, dan D. Meter. Ayo, kalian masih ingat kan mengenai besaran-besaran itu apa saja? Jawaban yang tepat adalah panjang karena merupakan jenis dari besaran pokok. Kita lanjut. Satuan waktu dalam sistem internasional atau SI adalah A. Jam, B. Sekon, C. Menit, dan D. Milidetik. Kita sudah pelajari ini melalui besaran pokok ya. Jawaban yang tepat adalah sekon. Kita lanjut pada soal berikutnya. Volume batu seperti gambar di bawah ini adalah 10 ml, 20 ml, 30 ml, dan 40 ml. Jawaban yang tepat adalah 10 ml karena volume batu sama dengan pertambahan dari volume larutan atau volume air, yang mana untuk mengetahuinya adalah bisa dengan mengurangkan volume air setelah dijatuhkan batu dikurang dengan volume sebelum dimasukkan batu, yaitu 40 dikurang 30 ml sama dengan 10 ml yang merupakan setara dengan volume batu tersebut. Baik sahabat Gen, demikian tadi sekilas tentang kuis yang digunakan untuk mereview hasil belajar kita. Semoga sedikit bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih mereview hasil belajar kita pada objek IPA dan pengamatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ketika kita masuk pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekian, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.